Ini Guru Gembul yang reupload video saya itu banyak Baraya. Insya Allah saya tidak keberatan. Mulai banyak yang nanya, Pak Guru boleh nggak reupload video Pak Guru? Ya oke lah, kalau misalkan mau reupload, tapi saya bilang tuh jangan full, potongan-potongannya aja. Makanya ada misalkan Gembul Short yang potongan-potongannya aja gitu. Nah, itu gak jadi masalah. Tapi sekali lagi ketika saya mengizinkan reupload, itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama itu jangan full. Kan bisa aja direaksi gitu. Kemudian yang kedua itu kalau mungkin potongan-potongan, jangan lebih dari 5 menit. Yang ketiga itu kalau mungkin si video-video yang sudah lama banget diangkat lagi ya silahkan itu dalam bentuk potongan-potongan. Dan kemudian link aslinya ditampilkan, dicantumkan. Saya minta kepada reuploader video saya, ya silahkanlah kalau misalkan mau reupload, tapi jangan total semuanya, tapi potongan video saja. Atau kalau misalkan bikin clipper-clipper ya silahkan gitu. Sekadar mengingatkan pada Guru Gembul bahwasanya kami nggak mengadu, kami nggak merengek ya Guru Gembul. Kami hanya mereaksi video Anda, cuplikan-cuplikan saja, tidak panjang juga. Kami kan mereaksi. Tapi kami masih kena copyright juga Guru Gembul ya. Kena copyright nih. Kami nggak ngerengek nih, nggak masalah. Tetap kami reaksi, walaupun copyright kami reaksi lagi. Bodoh amat. Cuma masalahnya Anda nggak konsisten dengan statement Anda yang tadi ya kan? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak dipotong atau dirubah lah bos. Iya, nanti kami siasati lagi. Walaupun di copyright kami siasati lagi. Kalau suruh nampilin link, saya pikir nggak perlu Guru Gembul ya, sebab kami sudah tag akun Anda ya. Dan orang pun sudah tahu bahwasanya video yang saya reaksi, yang kami reaksi adalah video kalau nggak dari Guru Gembul ya dari Gembulikum. Dari mana orang tahu? Dari akun-akun yang kami tag Guru Gembul ya. Walaupun Anda nggak konsisten, tetap video kami kena copyright nggak masalah. Tetap kami reaksi selama itu penting untuk direaksi. Selama statement Anda itu tidak berdasar, tidak beralasan dan cenderung menyesatkan, maka akan tetap kami reaksi Guru Gembul ya. Sebagaimana sekarang ini kami reaksi lagi, walaupun tadi siang atau kemarin siang saya kena copyright lagi, tidak masalah. Beruntun bos ya. Nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya yang banyak. Kita ngobrol dengan share serius tapi santai. Kamu belajar kok dari Google. Belajar tuh ya dari kiai. Ada yang mengatakan seperti itu. Google tuh bukan sumber belajar. Google tuh artificial intelligence yang mengkoneksikan kita dengan jutaan ulama. Dari Google kita tuh bisa mendengar ceramah Gus Baha. Dari Google kita tuh bisa mendengar ceramah Quraisy Shihab. Kita tuh bisa mendengar Ustadz Basalamah. Kita bisa mendengar Ustadz Felix Xiao, Adi Hidayat. Kita tuh bisa berbicara dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi Google tuh bukan memberikan kepada kita pengetahuan. Google tuh mengkoneksikan kita dengan banyak ulama. Oke. Kami berdua tidak anti Google ya, tidak sama sekali anti Google. Google kami anggap sebagai alat saja untuk memperluas wawasan, untuk memperluas khazanah keislaman, dan untuk memenuhi informasi-informasi yang ingin kami dapatkan, untuk memenuhi kehausan otak kami dalam mencari sebuah ilmu pengetahuan dan lain-lain bos ya. Dan kami anggap perpustakaan yang sangat besar untuk memenuhi atau melengkapi semua informasi yang kami butuhkan. Walaupun sebenarnya di Google terutama dalam dunia keislaman itu masih jauh dari kelengkapan bos ya. Masih berarti jauh. butuh verifikasi juga bos ya. Ya, butuh verifikasi dari manuskrip aslinya bos ya. Berarti nggak harus kita telan mentah-mentah. Berarti harus di cross check dulu benar apa enggak. Ya bos. Ya, kalau terkait kajian Islam. Atau kita melalui situs-situs yang resmi itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan bos, seperti NU Online ya kan, atau Muhammadiyah, Lembaga Tarjih. Berarti kan mereka yang sudah memberikan informasi atau fatwa-fatwa melalui situs-situs yang resmi itu insya Allah itu sudah dikaji bos. Gitu, sudah diverifikasi juga nggak apa-apa. Diverifikasi untuk lebih menguatkan juga lebih baik kan gitu bos ya. Lanjut. Nah, kenapa justru malah ditahan yang seperti itu?
agar monopoli pengajaran hanya dari satu pihak. Nah, ini kan di luar ajaran agama Islam. Di dalam Kenapa hal semacam itu ditahan? Ini sebenarnya miskomunikasi saja sebenarnya. Ulama-ulama yang menahan santrinya untuk tidak belajar dari Google ini sebenarnya ada beberapa macam alasan, Bos ya. Ya betul, Bos. Yang pertama tuh bukan ingin memonopoli pengajaran dari pihak tertentu saja, bukan itu. Kalau yang memonopoli ajaran tertentu, sebenarnya Anda nggak harus protes ke pesantren. Anda harusnya protes ke kaum Wahabi yang calapi-calapi itu Betul, ya. Bos. Karena apa? Mereka lah yang memonopoli umat untuk tidak belajar dari selain Selain kelompok mereka. mereka, betul. Karena selain kelompok mereka itu sudah dituduh tidak layak untuk diikuti kajiannya. Kenapa? Karena ahli bid'ah, karena sesat, Betul. karena ahli syubhat. Nah, mereka lah guru gembul yang memonopoli agama ini, ya kan? Padahal secara keilmuan mereka dengan orang-orang yang dituduh ahli bid'ah, ahli syubhat ini jauh lah, Pak. jauh tingkatannya. Mereka cuma 30 hadis. 28 29 30. 30. Ya. Apa ini hadis? Apakah hafalan Al-Qur'annya? Ya. Kalau hafalan Al-Qur'annya aja cuma 3 juz, nah apalagi hadisnya makin diragukan lagi. Jangan-jangan cuma hafal 8 kan begitu, Bos ya. Kenapa ada pelarangan dari seorang kiai atau seorang ustadz untuk belajar sendiri dari Google? Karena mereka masih belum bisa memfilter. Oh iya. Ya, kalau mereka sudah bisa memfilter, bebas-bebas saja mau belajar di Google kayak apa kayak kan begitu, Bos ya. Iya. Memfilter dalam hal apa? Contoh. Andai kan ya anak ibtidah baru bisa baca kitab, ya kan? Dia haus akan ilmu, lalu dia belajar dari Google, ya. Kemudian tiba-tiba dia asal bahasa Arab aja dan tidak ngerti ini cara memfilternya. Dia belajar semua ilmu di situ. Ternyata di situ ada Deobandi, ya kan? Kemudian ada Syi'i, kemudian ada Syekh juga dari India yang dipelajari, andai kan dia tidak bisa memfilter. Dia anggap semuanya itu dari Islam. Oh, Padahal itu sektor-sektor Betul, dari Bos. berbagai aliran Islam. Berarti- Dia anggap itu Islam lah. berarti nggak semua yang berbahasa Arab itu Mm-mm. dari Islam, bisa saja dari luar Islam bisa. Bisa jadi kan begitu, Bos. Yang mirip-mirip Islam lah maksudnya, ya kan? Atau yang dia pelajari mungkin dari Kristen Ortodok ternyata kan mirip-mirip tuh, ya kan? Atau dari Kristen Tauhid tuh kan ada juga. Nah, mirip-mirip. Jadinya filter semacam ini dibutuhkan dulu secara basic ya dari kalangan santri. Nah, setelah ngerti basicnya sudah bisa menyaring, silakan saja untuk memperluas khazanah di dunia keislaman melalui Google ini. Karena secara pencarian kan lebih mudah juga, ya kan, daripada kitab yang manuskrip, Bos ya, yang buku yang hard copy ya. Betul. Harus step by step. Ya, step by stepnya ada. dari satu pihak. Nah, ini kan di luar ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam balik lagi ke yang tadi ya, Imam Mazhab, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, tapi setelah Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i itu dikasih ongkos sekitar 1,5 miliar untuk ngaji ke mazhabnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Di saya sudah cukupkan pelajaran dari saya, silahkan kamu belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Bayangkan. Saya sudah tangkap ini kesimpulannya guru gembul. Dia menganalogikan, lagi-lagi guru gembul ini setiap menganalogikan sesuatu, dia ini sebenarnya nggak sadar atau memang sengaja gitu loh, menyesatkan opini umat, pemikiran umat dengan sugesti-sugesti melalui analogi dia yang sebenarnya itu bercabang dua. Akan tetapi sebenarnya cabang yang dia tawarkan ke audiens itu yang salah sebenarnya. Yang benar dia sembunyikan atau memang benar-benar dia nggak tahu ya. Nih saya kupas andaikan ya. Dia menganalogikan 4 imam madhab ya. Akan tapi guru gembul tidak menceritakan secara detail tuh ya. Biasanya nih setiap ulama yang belajar kepada ulama-ulama tertentu di zaman dulu termasuk ulama 4 madhab ini, dia sebelum belajar ilmu dia belajar adab dulu dalam kurun waktu yang lama tuh. Andaikan nih dia belajar sama guru ini 30 tahun. Yang 20 tahun dia belajar buat adab dulu. Adab pada gurunya. Baru setelah itu yang 10 tahun belajar ilmunya. Dan ingat guru gembul,
Yang Anda sampaikan tadi sebenarnya membantah analogi Anda sendiri. Ini yang Anda ceritakan ini sebenarnya mendukung argumen santri atau kiai untuk tidak belajar dulu kepada Google tuh. Kenapa? Tadi yang Anda ceritakan salah satu imam madhab atau beberapa imam madhab atau beberapa imam madhab yang menyuruh atau mengutus santrinya atau dalam hal ini Imam Syafi'i ya disuruh belajar ke Abu Hanifah. bukan Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal waktu itu, ke madhab Abu Hanifah yaitu murid-muridnya Hanafiyah kan. Gitu. Imam Syafi'i disuruh belajar ke murid-murid Imam Abu Hanifah dengan biaya sekian katanya ya. Itu setelah Imam Syafi'i tuntas belajarnya gitu. Tuntas basicnya sudah selesai. Bukan hanya basic kan begitu ya, Sudah tuntas. furu'iyah semuanya dari ini kan dia ngomong sendiri. Iya, Guru Gembul. betul. Sudah habis ilmuku, Sudah habis ilmu. sekarang kamu ke sana. Oh. Kan begitu, bukan separuh langsung pindah. dapat 5 hari suruh nyari yang lain, bukan. Bukan seperti itu. Dituntaskan dulu pelajarannya di pondok, baru dihabisin dulu tuh materinya di pondok. Habis enggak? Sudah hafal enggak? Sudah nguasain enggak? Kok tiba-tiba ke Google kamu ini kan gitu. Nanti ke Google bukannya belajar ya. Nanti masuk Google niatnya awalnya belajar, malah kena iklan slot. Jadi belok. Gimana? langsung selot. Malah kami nggak iklan slot tuh ya. Gimana Guru Gembul? Sebenarnya dengan analogi yang ditawarkan oleh Guru Gembul itu sebenarnya analogi yang ditampilkan menampar Guru Gembul sendiri gitu loh. Nah, Sebab iya. analogi yang dipakai itu sebenarnya yaitu cabang yang ditawarkan kepada umat audiens ini cabang yang sesat tuh, ya kan? Digiring ke situ. Oh, Padahal contohnya enggak ke situ sama sekali. Contohnya malah mendukung kiai-kiai ini. Ya, yang melarang dulu tuh santrinya untuk tidak Google dulu tuh, ya kan? Nah, iya. Ya saya sih nggak setuju juga jika ada kiai atau ustadz ya yang secara totalitas ya, secara totalitas tuh sampai kapanpun jangan sampai ngambil informasi dari Google, belajar agama dari Google. Ya itu kurang tepat juga gitu loh, Pak. Kurang tepat. Sebab hazanah ini dunia digital yang ada sekarang ini, mungkin guru-guru atau ustadz yang punya statement seperti itu, mereka terlalu khawatir ya, tujuannya baik, terlalu khawatir kepada murid-muridnya. Sebab di Google ini bukan hanya Informasinya jangan-jangan muridnya aja yang berdalih untuk belajar agama dari Google. Nggak taunya, nggak karu-karuan ya kan. Nah, isinya macam-macam, Mas. Ada positif, negatif, tergantung filter tadi itu yang makanya maunya nyari dalil, malah kejebak dengan berita alien. Jadinya kan kacau ya kan. Terbukti dengan munculnya Anda yang belajar agama lewat Google, santri-santri ini malah semakin yakin bahwasanya benar ternyata ya kiai-kiai melarang kita itu benar. Ini buktinya Guru Gembul jadinya kayak gini. Belajar agama melalui Google jadinya kayak gini. Lawang Guru Gembul aja pernah mentasrif sorof itu fala yaqulu fi'lan. Kesimpulan kami tidak anti Google ya kan. Walaupun Anda di situ di thumbnailnya menyebut Mr. Google, Mr. Google. Hanya saja memang pernyataan kiai atau ulama yang melarang santrinya untuk belajar agama dari Google itu ada benarnya juga. Kenapa? Karena satu, terbukti dengan Anda belajar dari Google hasilnya kayak Anda serampangan agamanya dan Anda gak sadar itu kalau Anda itu serampangan cara beragamanya ya kan. Untuk itu masih untung Anda cerdas. Nah kalau yang nggak cerdas tuh belajar di Google makin awur-awuran Guru Gembul ya. Contoh Harry Plus umpama ya. Belajar agama dari Google makin kacau itu orang tuh ya kan. Belajar di ustadznya aja kayak gitu jadinya apalagi ya karena belajar dari Google. Itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.